Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Society Communication. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Ini ada 8 anggota. Ada Indah Permatasari, saya sendiri, ada Salsa Maurin, ada Muhammad Naufal Prasetya, Sidarta Bodi, Nurhaliza Robani Chandra, Christian Pratama, Diah Ratnamaya, dan Adonia Vincent Nathanael. Baik, di sini kami kelompok 5 mengambil isu tentang penyimpangan nilai atau norma sosial. Di sini kami akan menganalisis penyimpangan perilaku laki-laki yang menyerupai wanita. Studi kasusnya pada fashion stylist, yakni Wanda Hara. Kita melakukan observasinya di media online. Ini gambarnya, ini sumbernya di bawah. Dari tagline-nya adalah Wanda Hara ramai dikritik, datang ke kajian pakai hijab dan cadar. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Ini mengutip dari buku Patologi Sosial oleh Faisal Burlani ya. Masalah sosial ini kan merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan di berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral seperti etik, lalu susila, dan luhur religius, serta beberapa aspek dasar yang terkandung di dalamnya. Ini juga termasuk norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar kehidupan sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial. Nah, dari segi material ini, baik individual, kolektif, maupun negara, ini terpaksa harus menerima beban kerugian. Begitu juga dari segi imaterial, baik individual, kolektif, maupun negara, tidak adanya rasa aman, tidak ada rasa ketentraman hidup, bahkan kedamaian. Nah, disintegrasi ini sering diartikan sebagai proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Nah, dapat juga dikatakan bahwa disintegrasi sosial merupakan ini adalah proses terpecahnya suatu kelompok sosial menjadi beberapa unit sosial yang terpisah satu sama lain. Nah, proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lain. Biasanya unsur yang cepat berubah adalah kebudayaan bila dibandingkan dengan kebudayaan rohani. Nah, untuk menanggul upaya upaya yang dapat ditempuh menanggulangi gejala disintegrasi sosial tuh kita kelompok 5 ada 7. Ini upaya-upayanya yang pertama adalah norma dan nilai sosial dalam masyarakat ini bisa difungsikan lagi sebagai pegangan hidup bersama seperti semula. Lalu yang berikutnya ini kebutuhan para anggota kelompok dipenuhi melalui kelompok masyarakat masing-masing. Nah, lalu yang ketiga ada norma yang sudah tidak sesuai lagi sebagai pedoman hidup, perlu diganti sesuai kebutuhan zaman. Lalu yang keempat ada perlu diberikannya tindakan yang tegas atau sanksi kepada setiap anggota masyarakat yang diketahui melanggar norma. Diberantasnya tempat atau sarang ya yang dianggap sebagai tempat pelanggaran norma. Lalu berikutnya upaya berikutnya adalah bisa dibangkitkannya lagi rasa kepercayaan anggota kelompok masyarakat agar terwujud masyarakat yang bersatu. Yang terakhir, mungkin upaya yang terakhir ini bisa diwujudkan masyarakat madani melalui keteladanan dari tokoh masyarakat dan politik. Nah, dengan adanya disintegrasi sosial, pola kehidupan masyarakat mengalami ketidakserasian. Sehingga ini mengakibatkan kurangnya tertib sosial atau social order dan banyaknya pelanggaran hukum. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan situasi krisis yaitu social disorder. Dalam suasana ini pengambilan keputusan harus cepat mengambil langkah untuk mengembalikan keadaan menjadi normal. Nah, jika tidak berhasil, maka akan tercipta situasi sosial berupa disintegrasi. Penting untuk mengatasi masalah laki-laki yang terlihat seperti perempuan dalam komunikasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih beradab dan menawarkan pelatihan yang sesuai. Ini jika ditangani dengan tepat ya, maka komunikasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menumbuhkan sikap positif dan memberikan dukungan kepada mereka yang menentang kodrat yang sudah diberikan Tuhan. Lalu berikutnya, karena tadi kita mengambil isu penyimpangan sosial, berarti kan
tentang Wandahara laki-laki yang memakai cadar di kajian begitu. Nah, viralnya ini di media sosial ini Wandahara mendatangi kajian menggunakan cadar sebagaimana kita ketahui bahwa cadar ini kan merupakan pakaian wanita. Sedangkan Wandahara sendiri adalah seorang laki-laki. Nah, dari fenomena ini, kelompok 5 sangat menemukan adanya suatu kontradiksi. Di satu sisi, sebagai seorang muslim, tentunya ia menghayati nilai-nilai religius dengan mengikuti kajian. Namun di sisi lain, Wandahara ini sebagai seorang laki-laki bisa dikatakan dia melawan kodrat Tuhan. Mengapa dikatakan melawan kodrat Tuhan? Karena ia mengenakan pakaian wanita seperti cadar tersebut. Begitu. Berangkat dari fenomena ini, maka kami kelompok 5 ingin menganalisa perihal penyimpangan norma laki-laki yang menyerupai perempuan. Di mana kami akan menggunakan metode kualitatif, yakni kita akan menyelidiki suatu gagasan dalam satu topik penelitian, di mana metode kualitatif ini ditekankan dengan landasan teori yang didasarkan pada data empiris. Begitu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas kajian masalah dari pembahasan tentang penyimpangan nilai sosial dan norma, di mana kita akan menganalisis penyimpangan perilaku laki-laki yang menyerupai wanita. Studi kasus ini kita ambil pada kasus fashion stylist Wandahara yang belakangan ini viral di media sosial. Dari kajian masalahnya, pihak mana saja yang terlibat? Yang pertama sudah pasti, Wandahara, sebagai individu yang berperilaku menyimpang dari norma gender tradisional dengan mengenakan cadar di kajian religius, meskipun ia adalah seorang pria. Yang kedua adalah masyarakat umum. Reaksi dan persepsi masyarakat terhadap perilaku Wandahara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan sosial dan tindakan individu. Reaksi ini mencerminkan norma dan nilai sosial yang berlaku. Yang ketiga, media sosial. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik mengenai tindakan Wandahara. Keviralan di media sosial menunjukkan bagaimana platform ini dapat memperkuat atau mengancam perilaku tertentu. Yang terakhir adalah tokoh agama dan tokoh sosial. Nah, tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar dalam menegakkan norma dan nilai sosial. Reaksi mereka terhadap kasus seperti ini bisa membantu atau menghambat upaya dalam pemulihan norma. Lalu, faktor apa saja yang terlibat? Ada 3 faktor yang terlibat. Yang pertama, perubahan sosial. Perubahan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat seringkali tidak seimbang. Kebudayaan material yang sering berubah lebih cepat dibandingkan kebudayaan rohani, menyebabkan ketidaksesuaian dalam norma sosial. Yang kedua, norma dan nilai yang berubah. Beberapa norma mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi zaman sehingga menimbulkan penyimpangan saat ada upaya untuk mempertahankan norma lama di tengah perubahan sosial yang ada. Yang ketiga, keteladanan dan sanksi. Kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran norma dapat memicu disintegrasi sosial dan penyimpangan perilaku. Selanjutnya, upaya penanggulangannya. Ada 7 upaya dalam penanggulangan masalah ini. Yang pertama adalah pemulihan norma dan nilai sosial, yaitu mengembalikan norma dan nilai sosial sebagai pegangan hidup bersama. Kedua, pemenuhan kebutuhan sosial, yaitu memenuhi kebutuhan para anggota kelompok melalui kelompok masyarakat masing-masing. Ketiga, revisi norma, mengganti norma yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Keempat, sanksi, yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar norma untuk menegakkan kembali aturan sosial. Yang kelima, pemberantasan sarang pelanggaran, yaitu menghilangkan tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat pelanggaran norma. Selanjutnya, pembangkitan kepercayaan, yaitu membangkitkan kembali rasa kepercayaan di antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir, keteladanan, yaitu
menunjukkan keteladanan dari tokoh masyarakat dan politik untuk menciptakan masyarakat madani. Penyebab terjadinya masalah sosial. Penyebab terjadinya masalah bermula dari Wandahara menggunakan cadar dan duduk pada barisan atau saf wanita di kajian Ustadz Hanan Attaqi, di mana kajian ini disorot oleh publik dan Wandahara kedapatan melanggar kodratnya sebagai laki-laki. Yang membuat publik geram adalah ketika di mana Wandahara tidak bisa menempatkan diri dengan menggunakan pakaian wanita seperti cadar, sedangkan ini sangat dilarang keras oleh agama dan norma. Apalagi ini kajian yang seharusnya dia jauh lebih bisa beretika menggunakan pakaian sesuai kodratnya. Tak hanya itu, publik juga mengkritik panitia kajian dan teman-teman Wandahara yang membiarkan dirinya menggunakan cadar pada acara kajian. Kontradiksi internal dan eksternal. Kasus Wandahara menunjukkan adanya kontradiksi antara identitas religius yang dianutnya dengan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma gender tradisional. Sebagai seorang muslim yang mengenakan cadar, biasanya pakaian wanita, di sebuah kajian religius, ia menghadapi kontradiksi antara norma religius dan norma gender yang ada dalam masyarakat. Lalu pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Keviralan kasus Wandahara di media sosial menunjukkan bagaimana platform ini dapat memperkuat atau mengecam perilaku tertentu, sehingga memperbesar dampak dari penyimpangan norma tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya ada dampak baik dan buruk dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama ada di dampak baik jangka pendek. Ada kesadaran dan diskusi sosial. Fenomena ini bisa memicu diskusi di media sosial dan media massa tentang kesetaraan gender dan kebebasan. Toleransi dan pengertian masyarakat bisa lebih memahami dan mengembangkan empati terhadap individu yang memiliki ekspresi gender yang berbeda. Kasus ini bisa mengurangi tindakan diskriminatif dalam jangka pendek karena adanya sorotan publik dan dukungan terhadap kebebasan individu. Kemudian ada inovasi dalam mode. Tindakan Wandahara bisa memicu tren baru dalam fashion, khususnya pakaian unisex atau non-tradisional. Nah, untuk jangka panjangnya ada kesadaran dan diskusi sosial. Diskusi yang berlanjut bisa mempengaruhi pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan adil terhadap semua gender. Perubahan sikap, masyarakat bisa menjadi lebih terbuka dan menerima berbagai bentuk ekspresi gender. Kemudian ada toleransi dan pengertian. Masyarakat bisa membangun budaya toleransi yang lebih kuat, menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ada inovasi dalam mode. Kemudian ada dampak buruk dari jangka pendek ini. Yang pertama ada di kontroversi dan polarisasi. Kasus ini bisa memicu perdebatan dan polarisasi dalam masyarakat dengan pro dan kontra yang kuat. Ada reaksi negatif, ada media sosial, penyebaran informasi yang tidak benar atau negatif di media sosial bisa memicu lebih banyak kebencian. Dan kemudian ada dampak pada karir Wandahara juga. Dampak baik atau buruk bagi kalangan religius. Yang pertama ada dampak baik. Peningkatan toleransi bisa meningkatkan pemahaman dan toleransi dalam komunitas religius tentang perbedaan cara menghayati nilai-nilai keagamaan. Kemudian ada dampak buruknya. Kontroversi internal bisa memicu perdebatan internal dalam komunitas religius tentang penafsiran ajaran agama. Selanjutnya di komunitas LGBT, dampak baik yaitu peningkatan dukungan. Kasus ini bisa meningkatkan dukungan dan solidaritas terhadap komunitas LGBT. Dampak buruknya adalah komunitas LGBT bisa mengalami stigma tambahan jika ada reaksi negatif yang kuat dari masyarakat umum. Dan yang terakhir ada di media. Dampak baik yaitu peluang edukasi media bisa menggunakan kasus ini untuk mengedukasi masyarakat tentang keberagaman gender dan ekspresi. Nah, untuk dampak buruknya, media mungkin lebih fokus pada aspek sensasional daripada edukatif, memperburuk kontroversi dalam
bentuk tindakan Wandahara mengenakan cadar di sebuah kajian dalam beragama, tergantung pada perspektif dan respon masyarakat. Sementara ada potensi untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi. Juga ada risiko polarisasi dan diskriminasi. Penting bagi masyarakat untuk menanggapi fenomena ini dengan sikap terbuka dan dialog yang konstruktif untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi yang lebih baik. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Salsa Maurin akan menjelaskan tentang pola interaksi yang akan terbentuk. Pola interaksi yang terbentuk pada kasus Wandahara, yaitu seorang laki-laki yang menggunakan cadar dalam acara kajian religius, menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, yaitu tindakan ini dianggap menyimpang dari norma gender tradisional dan menciptakan perdebatan yang luas tentang identitas dan nilai sosial. Pola interaksi yang terbentuk dari fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks termasuk respon individu, kelompok, dan juga media sosial. Yaitu yang pertama ada interaksi individual dengan norma sosial, yang dimana tindakan Wandahara ini dengan menggunakan cadar sebagai seorang pria merupakan bentuk interaksi individu dengan norma sosial yang ada. Ini bisa dilihat sebagai upaya personal untuk mengapresiasikan identitas diri meskipun bertentangan dengan ekspektasi sosial yang mapan. Pola ini menunjukkan bagaimana individu kadang-kadang mengambil resiko sosial untuk menyatakan identitas mereka, meski ini mungkin menggunakan cara yang salah dan mengundang reaksi negatif atau bahkan hukuman sosial. Dan yang kedua ada respon kolektif dari masyarakat, yang dimana masyarakat sebagai entitas kolektif merespon tindakan Wandahara dengan beragam reaksi, mulai dari masyarakat yang mendukungnya, masyarakat yang kebingungan, hingga kecaman pada Wandahara. Respon ini mengungkapkan norma-norma sosial yang dominan dan juga menunjukkan sebagai batas-batas toleransi sosial terhadap penyimpangan dari norma tersebut. Reaksi kolektif ini seringkali dipengaruhi oleh keyakinan agama, norma budaya, dan nilai-nilai tradisional yang mendasari komunitas tersebut. Dan yang ketiga ada juga peran media sosial sebagai arena interaksi, yang dimana media sosial sebagai arena utama di mana interaksi mereka ini mengenai kasus ini terjadi. Platform ini memungkinkan penyebaran sangat cepat informasi dan juga pendapat, menciptakan diskusi yang luas dan juga terkadang emosional. Media sosial ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi dan juga pendapat, tetapi juga memperbesar reaksi emosional baik yang mendukungnya maupun yang menentangnya. Pola interaksi di sini menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperkuat polarisasi dan juga mempercepat dinamika sosial. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada respon dari tokoh publik dan juga agama, yang dimana tokoh publik dan agama seringkali memberikan panduan dalam interpretasi norma sosial, yaitu dalam kasusnya Wandahara ini komentar dan juga pendapat dari para tokoh-tokoh ini sangat membantu untuk membentuk persepsi masyarakat tentang apakah tindakan tersebut dapat diterima atau tidak. Tokoh agama misalnya mungkin menegaskan kembali pentingnya mematuhi norma-norma tradisional, sementara untuk tokoh publik lainnya mungkin mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan juga adaptif. Dan juga pola interaksi ini menunjukkan bagaimana otoritas moral dan juga sosial dapat mempengaruhi dinamika respon masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Halo rekan-rekan, hari ini saya akan mempresentasikan pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial, yaitu dalam kasus Wandahara. Yang pertama, dalam mengatasi kasus laki-laki yang mengekspresikan perilaku feminim, pendekatan sosiologis dapat fokus pada perubahan norma sosial dan kebijakan untuk mendukung keberagaman gender. Pendekatan psikologis dapat memberikan dukungan individu melalui terapi untuk membantu mereka memahami dan mengelola identitas gender. Pendekatan sosial budaya dapat mempromosikan
representasi dan pemahaman yang lebih baik tentang gender di media dan dalam pendidikan. Pendekatan ini seringkali saling melengkapi dan penerapannya secara holistik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam mendukung bagi individu dan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma-norma tradisional. Oke, untuk teorinya kemungkinan kita bisa membuat teori labeling. Teori labeling menjelaskan bahwa penyimpangan sosial tidak hanya bergantung pada perilaku itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana perilaku tersebut ditafsirkan dan ditandai oleh masyarakat. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena masyarakat menandai mereka sebagai yang demikian. Label tersebut dapat mempengaruhi cara orang diperlakukan dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, yang memperkuat perilaku penyimpangan yang lebih lanjut. Kemudian teori ini relevan dalam mengatasi penyimpangan sosial karena teori ini menekan pentingnya persepsi sosial dan stigma dalam membentuk perilaku penyimpangan. Misalnya jika seseorang yang mengekspresikan identitas gender non-normatif diberi label sebagai berbeda atau aneh, mereka mungkin menghadapi diskriminasi yang buruk pada kondisi mereka dan memperkuat penyimpangan. Yang kedua, teori kontrol sosial bisa dibuat dalam kasus Wandahara ini. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa bagaimana hubungan sosial dan kontrol masyarakat dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam perilaku penyimpangan. Hirschi mengemukakan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat seperti hubungan keluarga yang stabil, keterlibatan dalam komunitas, dan komitmen terhadap norma-norma sosial lebih cenderung untuk menghindari penyimpangan. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana penguatan individu sosial dan dukungan dari keluarga dan komunitas dapat mengurangi perilaku penyimpangan. Dalam konteks individu yang menunjukkan perilaku non-normatif, penguatan hubungan positif dan dukungan sosial dapat membantu pencegahan penyimpangan yang lebih lanjut. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pendekatan sosial yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah transgender, yaitu kasus Wandahara. Lanjut pada kajian terdahulu. The Gender Role Conflict Scale of Validity Study in Minwu Crossdress dari penulis William B. George et al. Publikasi Journal of Counseling Psychology 2007. Substansi materi. Kajian ini mengeksplorasi konflik peran gender yang dialami oleh laki-laki yang melakukan cross-dressing atau berpakaian dengan pakaian yang biasanya dikenakan oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan General Conflict Scale atau GRCS untuk mengukur tingkat konflik berperan gender dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesehatan mental serta kesejahteraan individu yang terlibat dalam perilaku cross-dressing. Relevansi. Memahami dampak psikologis. Penelitian ini relevan karena memberikan wawasan tentang bagaimana tekanan dan konflik peran gender dapat mempengaruhi kesehatan mental laki-laki yang melakukan cross-dressing. Ini membantu dalam memahami aspek psikologi dari penyimpangan sosial terkait identitas gender. Pentingnya dukungan sosial. Temuan dari penelitian ini menunjukkan perlunya dukungan yang lebih baik untuk individu yang menghadapi konflik peran gender yang dapat digunakan untuk merancang
intervensi dan program dukungan yang lebih efektif. Selanjutnya, pada penelitian selanjutnya yang berjudul Transgressive Masculinities, The Case of Male Crossdress in Contemporary Western Culture, oleh penulis John H. Williams, publikasi di Gender Studies Quarterly 2015. Substansi materi. Kajian ini menganalisis bagaimana laki-laki yang melakukan crossdressing dipersepsikan dalam budaya barat kontemporer dan bagaimana mereka menavigasikan identitas gender mereka dalam konteks norma-norma budaya dan sosial. Penelitian ini berfokus pada pengalaman sosial dan stigma yang dialami oleh laki-laki yang mengekspresikan identitas gendernya yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Relevansi, analisis sosial dan budaya. Kajian ini relevan untuk memahami bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi pengalaman laki-laki yang mengekspresikan gender non-normatif. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat memperburuk atau mengurangi stigma terhadap individu dengan identitas gender non-tradisional. Pengembangan kebijakan dan pendidikan. Penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan dan program pendidikan yang lebih mendukung keberagaman gender, dengan fokus pada pengurangan stigma dan peningkatan inklusi dalam masyarakat. Relevansi dan substansi kajian terdahulu dalam konteks masalah sosial saat ini. Konflik peran gender dan kesehatan mental. Kajian pertama membantu kita memahami bagaimana konflik peran gender mempengaruhi kesehatan mental laki-laki yang melakukan cross-dressing. Ini relevan dalam konteks penyimpangan sosial saat ini karena kesehatan mental merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam intervensi. Dukungan emosional dan psikologis yang memadai dapat mencegah dampak negatif dari stigma dan tekanan sosial. Norma sosial dan stigma. Kajian kedua memberikan wawasan tentang bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi individu yang mengekspresikan identitas gender non-normatif. Ini sangat relevan untuk merancang strategi pendidikan dan kebijakan yang mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberagaman gender dengan mengidentifikasikan bagaimana norma-norma budaya yang dapat membentuk persepsi dan perlakuan terhadap individu dengan identitas gender yang berbeda. Dengan hal ini kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan juga mendukung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekomendasi dari kelompok kita. Dengan adanya kasus Wandahara yang menyoroti isu identitas, ekspresi diri, dan penerimaan sosial dalam konteks agama dan budaya, tindakan Wanda ini yang menggunakan cadar di dalam kajian Ustadz Hanan Attaqi ini memicu berbagai macam reaksi dan perdebatan di masyarakat, terutama di media sosial. Dengan kasus ini, kita merekomendasikan dalam melihat dan mengatasi masalahnya, yaitu dengan satu, mengusulkan dialog terbuka antara Wandahara dengan publik untuk menjelaskan motivasi apa sih dia itu melakukan hal yang seperti itu, dan pemahamannya juga kenapa dia melakukan hal seperti itu. Karena masyarakat Indonesia tahu bahwa Wandahara ini adalah seorang laki-laki, tetapi kenapa ketika dia mendatangi acara, apalagi kajian agama, dengan dia adalah seorang muslim juga, seharusnya dia tahu bagaimana cara dia berpakaian. Jadi
Dengan adanya dialog terbuka ini, itu dapat mengurangi kesalahpahaman antara bandara sendiri dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kita merekomendasikan adalah konsultasi dengan ahli agama, yaitu konsultasi ini dapat membantu Wandahara sendiri untuk memahami dan mendalami lebih baik lagi tentang kodratnya sebagai laki-laki, serta bagaimana Wandahara ini dapat memakai pakaian yang tepat sesuai dengan norma agama. Dengan demikian, Wandahara dapat menghindari kesalahpahaman dalam memilih pakaian yang sesuai dengan konteks dan norma agama yang berlaku. Jadi membuat Wandahara ini lebih mengerti bagaimana seorang laki-laki seharusnya berpakaian. Yang ketiga adalah penggunaan media sosial yang bijak. Menggunakan media sosial yang bijak ini dapat membantu Wandahara untuk mengedukasi tentang bagaimana semestinya sosok public figure seperti beliau ini adalah, yang kita tahu adalah dia fashion stylist. Kita tahu fashion stylist memang kebanyakan itu adalah untuk perempuan, tetapi seharusnya itu tidak merubah identitasnya dia sebagai seseorang laki-laki. Jadi dia bisa lebih mengedukasi lagi yang lebih baik karena dia adalah sosok public figure, karena penggunaan media sosial untuk di zaman sekarang ini itu sangat mengkhawatirkan karena bisa dicontoh oleh anak-anak yang masih di bawah umur seperti itu. Jadi dapat meningkatkan kesadarannya dia dan terhadap masyarakat di Indonesia. Terus selanjutnya adalah analisis pengaruh nilai-nilai dan norma kultural. Ini adalah menurut pandangan teoritis ya. Jadi nilai-nilai dan norma kultural ini dapat mempengaruhi perilaku keputusan masyarakat dalam pandangan hijab dan cadar. Yang dimaksud di sini adalah di dalam masyarakat Indonesia, hijab dan cadar ini dianggap sebagai simbol agama dan kebudayaan yang sangat penting sekali. Dengan mayoritas penduduk Indonesia ini adalah beragama Islam, Muslim, kita semua tahu bahwa hijab dan cadar ini adalah untuk wanita gitu. Kenapa sosok Wanda ini dia berani sekali menggunakan hijab atau cadar di dalam acara kajian tersebut gitu loh. Itu sangat-sangat bukan budaya Indonesia sekali. Itu adalah mengapa ini Wanda ini melakukan perilaku yang menyimpang sehingga itu dia harusnya bisa menjadikan contoh yang lebih baik lagi sebagai public figure. Kritik dan saran dari kelompok kami adalah Wandahara dapat dianggap tidak memahami konteks dan norma agama yang berlaku di dalam agama Islam maupun bermasyarakat Indonesia, sehingga perilakunya tidak dapat atau tidak sesuai dengan apa yang sudah ada di Indonesia ini. Dengan demikian, masyarakat merasa tidak nyaman, tidak dapat menghargai perilakunya. Dan perilaku ini adalah contoh sebagai penyimpangan sosial yang nggak sesuai dengan norma agama, kultur di Indonesia yang berlaku, dan akhirnya membuat masyarakat Indonesia ini tidak nyaman. Sarannya adalah Wandahara harus lebih berhati-hati dan lebih mengetahui lagi konteks dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia sebelum melakukan tindakan apapun, apalagi dia adalah public figure yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dan masyarakat juga harus lebih memahami lagi, lebih menghargai lagi kultur yang sudah ada, serta melakukan edukasi dan pengembangan program yang berbasis pada teori komunikasi sosial pembangunan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang norma agama dan kultural ini.
Dan begitu akhirnya masyarakat merasa nyaman dan menghargai perilakunya. Dan juga terakhir adalah masyarakat Indonesia juga harus lebih bijak juga dalam berkomentar di media sosial dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat menghina. Memang yang dilakukan Banda ini adalah suatu hal yang salah, sangat menyimpang sekali perilakunya, tetapi terkadang netizen saking marahnya, saking tidak terimanya, terkadang berkomentar di media sosial itu juga akhirnya jatuhnya juga sifatnya akhirnya menghina. Boleh mengasih saran, boleh mengingatkan, tetapi kalimat dan perkataannya harus lebih difilter lagi. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk penutupan, kita bisa tarik kesimpulan dari kasus ini, yaitu sebagai penyimpangan sosial laki-laki yang menyerupai perempuan seperti cross-dressing atau ekspresi gender non-normatif merupakan fenomena yang kompleks yang juga melibatkan berbagai faktor psikologis, sosiologis, dan juga budaya. Dari sudut pandang sosiologis, individu yang menunjukkan perilaku ini seringkali mengalami stigma dan juga tekanan dari masyarakat yang memiliki norma gender kaku. Dari perspektif psikologis, mereka mungkin menghadapi konflik internal dan juga kesehatan mental akibat ketidakcocokan antara identitas pribadi dan juga ekspektasi sosial. Kemudian ada secara sosial budaya. Secara sosial budaya ini, norma dan nilai yang mengatur gender yang dapat memperburuk pengalaman mereka melalui diskriminasi dan juga ketidakadilan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perubahan norma sosial untuk mengurangi stigma, dukungan psikologis untuk membantu individu yang mengelola konflik internal, kemudian ada pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan inklusi terhadap ekspresi gender yang beragam. Pendekatan ini harus mempertimbangkan dampak dari label sosial dan juga menyediakan ruang bagi individu untuk bisa mengekspresikan identitas mereka secara autentik tanpa rasa takut atau diskriminasi. Berikut adalah kesimpulan yang bisa kita tarik dari studi kasus ini. Semoga dengan adanya kesimpulan ini bisa memberikan pemahaman lebih lanjut tentang studi kasus ini, yaitu adalah penyimpangan gender. Terima kasih.